Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi sahabat hunter dimanapun kalian berada. Saya ucapkan salam sejahtera ya, dan tentunya salam profit konsisten dan happy Monday untuk hari Senin ini ya guys. Dan happy cuan tentunya ya. Di kesempatan video kali ini di hari Senin, tepatnya di pagi hari ya, selesai sholat subuh ya. Saya ingin memberikan sedikit pemahaman dari tekanan dan dorongan sebelum masuk ke gambar yang sebelah kanan ya guys ya. Itu ada yang menarik sekali buat saya tuh ya, ada satu saham yang sangat menarik buat saya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa follow terus saham tersebut ya. Untuk yang trading di saham bisa diikuti nanti ya, cara saya analisa, ataupun mau ikut prabar di channel umum silakan, atau mau ikut belajar di kelas CH Trading silakan ya. Oke. Di sini saya akan memberikan teman-teman pemahaman ya, pemahaman tentang tekanan dan dorongan ya, dimana di sini teman-teman melihat namanya area support ya. Support. Oke. Support, dan ini adalah resisten ya guys. Dalam perjalanan tren ke atas ataupun ke bawah ya, sebelum hadirnya si doji tersebut ya, kalau teman-teman yang sudah memahami apa yang saya sampaikan dari video-video saya sebelumnya, bahwa body adalah harga, sumbu adalah arah ya. Kalau teman-teman yang bisa memahami, teman-teman pasti tahu apa yang membuat hadirnya resisten di sana dan terbentuknya support di sini ya. Jadi candlestick itu membawa informasi guys. Satu candlestick itu ya membawa informasi dorongan dan tekanan ya, karena sejatinya candlestick itu tidak selalu utuh body ya. Dia pasti akan memiliki sumbu, entah satu sumbu atau dua sumbu, panjang bawah pendek atas, atau panjang atas pendek bawah, bermacam-macam ya. Oke, bermacam-macam. Dan ketika trader menganalisa pada area ini bertemu dengan ini, dia pasti akan dilema. Pasti banyak yang akan dilema ya. Apalagi di sini banyaknya doji ya. Ini saya buat sengaja buat teman-teman belajar ya. Ini saya sengaja buat, nggak ngambil dari market manapun, saya sengaja iseng bikin ya, biar teman-teman tuh paham ya. Teman-teman bisa lihat ya, harga bergerak atau close di atas support ya. Dia ini bullish, ini close di atas support ya. Ini support ya. Apakah dia ini akan melanjutkan ke naikan atau penurunan ya? Secara kalau close candle di atas, buyer itu di atas ya guys, close-nya ya. Ini close-nya, open-nya di sini. Ini open-nya ya, dan ini adalah dorongan ya. Price sempat turun ke bawah, sumbunya ini adalah aktivitas seller sebelumnya dan didorong ke atas. Oke, itu namanya dorongan. Dorongan adalah candle hijau. Alright ya. Apakah di sini harga akan terus naik atau turun ya? Saya kasih sampel sedikit, teman-teman berpikirnya seperti ini ya. Saya kasih gambaran seperti ini. Ini adalah open, sorry sebentar, saya ganti warna dulu. Oke, ini yang saya garis adalah kurang rendah ya, sinilah ya. Nah,
ya. Itu adalah area close-nya si bullish. Oke. Berarti ini adalah area close-nya si bullish. Ya, close. Alright, ini jadi high. Ya. Close dan high. Ya. Dan ketika harga atau price ini membentuk candle seperti ini, ya, tapi kan tadi saya bilang tidak selamanya candle itu bergerak mulus, ya, tidak bergerak mulus, ya. Saat pembukaan, ya, di sini dimulailah pembukaan dia nih, ya, ini pembukaan, ya. Close tadi di mana, ini dimulai pembukaan. Biasanya candle itu tidak langsung naik atau tidak langsung turun. Ya, kalau turun di sini jadi merah, kalau naik ke atas jadi hijau, ya, karena tadi sudah saya gariskan ya, atas antara harga pembukaan si candle buyer. Ya. Oke. Support sudah ditembus, Bang. Supportnya tuh mana? Supportnya ini, exactly, sudah ditembus oleh si bullish. Ya. Ditembus oleh bullish. Akan tetapi bullish yang seperti itu atau bullish yang seperti ini, yang seperti teman-teman lihat ya, bullish yang seperti ini cenderung, ya, saat open, ya, artinya saat penutupan dan open dia pasti akan turun dulu, mengejar area support lagi, ya, turun dulu mengejar area support lagi, ya. Supportnya yang mana? Ini namanya support, Bang, ya, itu namanya support rendah, dan yang ini yang paling rendah. Oke, dipahami, ya. Jadi kecenderungan candle buyer jika dia memiliki sumbu panjang bawah, ya, cenderung dia akan turun dulu, tidak langsung naik. Oke, guys, ya, biasanya dia turun dulu mengejar area support, lalu dia pullback ke atas, menyisakan sumbu di bawah, ya, berarti ya, seperti ini dong, ya, menyisakan sumbu di bawah. Sebentar, sorry, kurang jauh gini ya. Nah, menyisakan sumbu di bawah karena aktivitas candle yang berjalan ini awalnya mau ke atas, didorong, ya, buyer, dan kembali turun. Turunnya ini adalah tekanan dari seller, ya. Seller bergerak dari atas ke bawah, buyer bergerak dari bawah ke atas, dan didorong, price didoronglah ke atas, ya. Dan itu yang dinamakan dorongan, Mbak, ya. Jadi kita berpikir secara logika, dan abang-abang pun berpikir secara logika, ya. Tekanan dan dorongan itu seperti apa? Oke, berarti saat price open seperti ini, dia turun dulu ke bawah. Bentar, ya, dia turun dulu ke bawah. Nah, aktivitas ini menjadi sumbu aktivitas seller sebelumnya. Oke, aktivitas seller sebelumnya menjadi sumbu. Alright. Lalu ketika dia up ke atas seperti ini, dia melewati open candle yang sebelahnya tadi, gini ya, kurang lebih, ya, melewati open candle yang sebelahnya, ya, berarti bisa dipastikan price akan terus beranjak naik untuk 1 hingga 2 candle berikutnya, ya. Dipahami, guys?
aktivitas candle dari tekanan dan dorongan ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara kasat mata ya, kita nggak perlu ribet, cukup analisis technical candlestick ya. Kebiasaan candle kita perhatikan ya, candle yang seperti itu cenderung dia pasti akan turun dulu baru dia naik. Nah ketika candle itu turun, dia menjadi support ataupun aktivitas si seller sebelumnya yang didorong oleh buyer. Oke, ini konsep OHLC, open high low close ya. Oke, jadi aktivitas sumbu di bawah adalah aktivitasnya si seller sebelumnya yang didorong oleh buyer ya. Jadi dorongan pada candle seller reversal dari dorongannya ya, atau bisa dibilang ganti warna, gampangnya gitu ya guys. Jangan pusing-pusing ya dengan konsep-konsep yang bikin kepala kalian bingung ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan untuk candle hijau. Hijau ini sangat mudah loh untuk dipahami ya, kekuatan informasinya ya. Kalau masih belum mampu memahami candle merah, pahami dulu yang hijau satu persatu, jangan langsung dua-duanya dihabuk. Oke guys, saya rasa cukup untuk candle hijau. Dan di sini tadi saya katakan di awal ya, bahwa ada saham yang menarik untuk saya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sahamnya, ada tertulis Goto atau Gojek Tokopedia Tbk ya. Ini masih fresh, masih anyar loh, baru bulan April kemarin resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Sangat-sangat luar biasa ya Gojek ya. Teman-teman mungkin tahu lah aplikasi ya, aplikasi Gojek udah pasti tahu ya kan, sama Tokopedia ya. Jadi si Tokopedia ini sudah diakuisisi oleh Gojek jadi anak perusahaan, sahamnya dibeli oleh Gojek. Berarti secara garis besar Gojek berkembang pesat ya, perusahaan jasa transportasi berbasis apa ya namanya ya, lupa gua ya, pokoknya itulah ya. Dan di sini apa yang membuat saya tertarik untuk menganalisa ini ya, ini saya berada di time frame bulanan ya, monthly atau bulanan, month ya. Bisa terlihat ya, ini menjelang tanggal 27 Juni akhir bulan ya. Oke, ini bulan Juni, Mei, April, 3 bulan jalan ya. Ini masih setengah perjalanan, belum close-nya nanti akhir bulan ya. Dan apa di sini yang bikin saya menarik? Karena hanya ada 3 candle ya. Kalau mungkin trader-trader saham ataupun forex dan binary kebingungan ya, SNR-nya mana, globalnya nggak ada ya, globalnya nggak ada. Kalau Anda ahli SNR jangka pendek, kita pasti paham ya, SNR jangka pendek dan price action tentunya. Oke. Di sini saya sangat-sangat tertarik karena satu sisi saham ini bisa dibilang masih fresh, masih segar ya, yang mana perkembangan dari dunia digital teman-teman bisa menilai sendirilah, kemajuannya sangat-sangat cukup pesat ya. Tapi di sini CH akan memberi suatu nuansa yang baru, bahwa sebelumnya kita trading di forex dan saya pribadi kemarin sempat mengutarakan bahwa CH akan menjelajah juga ke saham ya, mencoba untuk
yang namanya membuang atau merubah cara berpikir yang dulunya rumit hingga menjadi simple to the profit. Ya, lepas indikator. Oke, karena indikator itu bukan strategi. Hitung kancing bukan strategi. Saya dengar ada strategi hitung kancing, ya ampun. Gimana ceritanya? Itu bukan ilmu lah namanya. Gengs, untung-untungan. Hari ini lu untung belum tentu lu besok untung. Yang ada malah buntung. Ya, itu bukan ilmu. Yang namanya ilmu itu ya mengetahui pergerakan arah harga yang akan terbentuk nanti di periode selanjutnya. Ya, seperti video-video saya sebelumnya. Oke guys, di sini saya berada di saham Goto, fresh sekali ya, masih fresh dan hanya ada 3 candle di time frame bulanan. Oke. Kita masuk ke weekly. Ya, di weekly pun terlihat ya guys, hanya ada beberapa candle ya. Di sini 1 bulan, oke. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ya. Kelihatan ya. Oke. Di sini saya akan mulai menganalisa saham Goto. Ya, di mana di sini sekarang pergerakan harga berada di kisaran 390-an ya guys. 392. Oke. Nah, kemana arah harga dia akan bergerak untuk minggu ke depan? Ya, untuk 1 minggu ke depan. Minimal kita pakai 1 hari. Tapi kalau lebih daripada 1 hari seperti 4 jam, mungkin kalau yang pemula agak kesulitan. Tapi kalau saya baca masih bisa kebaca. Ya, konsepnya intinya tekanan dan dorongan. Ya, konsepnya intinya tekanan dan dorongan. Di sini pun masih bisa kebaca di 3 jamnya tuh. Semakin kecil time frame kita semakin tidak bisa membaca. Ya, tuh. Ya, dojinya lihat. Dojinya branding. Ya. Jadi, tips untuk trader yang mau analisa saham, ya minimal di 4 jam hingga 1 hari agar kalian bisa melihat candlenya secara jelas ya. Oke. Harga sekarang bergerak berada di area ini ya, di bawah area candle bearish ini. Oke. Ya, di bawah candle bearish ini ya, ini menjadi resisten. Alright. Ya, kita analisa market di sini yang sebelum terjadi pun anggota CH pasti tahu apa yang membuat kenaikan. Ya. Anggota CH pasti tahu apa yang membuat kenaikan, dan di sini kenapa menjadi penurunan ya. Kenapa di sini menjadi kenaikan kuat? Body adalah harga, konsepnya gampang kok. Enggak rumit-rumit ya kan? Ya, tapi kalau market sudah banyak terbentuk SNR di mana-mana, orang pasti pusing. Teman-teman trader pasti pusing. Waduh, dia mau ke support mana nih, mau ke resist mana nih, betul kan? Kan seperti itu ya. Jadi saat ini kalian trader saham bisa follow analisa CH setiap minggunya ya, untuk saham khususnya di Gojek, Tokopedia ya, di Goto ya. Oke, kita analisa. Saat ini price bergerak di bawah candle bearish atau berada di bawah low ya, ini di bawah low. Oke, di bawah low. Sebentar, kita nggak perlu gunakan yang namanya indikator ya guys. Oke ya, ini saya tempatkan sebagai level high-nya ya, itu saya tempatkan sebagai level high-nya, dan ini level low-nya. Oke guys,
Untuk sementara pergerakan harga dari saham Goto atau Gojek Tokopedia ya pergerakan saham untuk time frame 1 mingguan ya. Alright, secara garis besar tren menuju kenaikan. Oke, secara garis besar tren menuju kenaikan. Ya, kalau kita pakai trend line juga pun kelihatan. Tapi itu di break, nggak masalah. Ya, yang saya analisis adalah teknikal. Dan kemungkinan harga price reject ini dia akan turun ke harga 364 dan dia kembali pullback melanjutkan kenaikan lebih tinggi daripada resisten sebelumnya. Ya. Penurunan hingga di angka 364 ya, di sini teman-teman bisa beli atau buy. Ya. Jika sudah mendapatkan titik ideal ini atau harga terendah, teman-teman bisa hold selama mungkin hingga target tercukupi lah ya, intinya tercukupi, jangan tamak-tamak ya. Oke. Jadi untuk analisa Tokopedia Goto ya, Gojek Tokopedia, analisa saya hanya itu saja ya, dimana price akan retest ya, retest turun terlebih dahulu ke area support, backtest support, dan dia kembali lanjut ke atas lebih tinggi daripada resisten ini. Oke. Resisten ini ada di berapa? 418 ya. Oke, hingga dia jatuh ke angka ini baru teman-teman bisa buy. Secara keseluruhan trennya menuju kenaikan. Ya, garis besarnya udah kelihatan, kenaikan. Oke guys, kita kembali lagi masuk ke 1 bulan dan kita akan lihat di mana dia terbentuk. Nah, ya kemungkinan dia akan retest turun dulu nanti ke sini nih. Ya, hingga nanti akhirnya melanjutkan lagi kenaikan. Alright, dan semoga teman-teman bisa ikut merasakan cuan dari saham ya, dan pastinya dari analisa technical candlestick ala CH Trading Academy yang nggak pakai ruwet, nggak pakai ribet ya. Cukup lihat candle horizontal line kalau di forex, cukup seperti itu aja, nggak perlu pakai indikator lain-lain bla 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 bla, nggak perlu ya. Mudah-mudahan target kita akan tercapai di harga berapa tadi, di harga berapa, 400-an ya. Jika kita sudah dapat harga terendah tadi, kita bisa hold, karena kalau secara candlestick saya bacanya masih kuat atas ya. Ini candlestick cuma baru ada 3 ya guys ya, hanya baru ada 3 ekor. Alright ya, semoga bermanfaat dan membawa passive income bagi trader-trader saham, khususnya yang baru belajar trading ataupun baru mengenal trading di saham. Teman-teman bisa ikuti signal yang saya berikan di saham, di forex ataupun binary yang ada di CH Trading Academy. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam profit konsisten.